warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakak Panitia Siklus Universitas Negeri Semarang tahun 2022, serta teman-teman kelompok 16 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Insani Adia Salma, perwakilan dari kelompok 16 yang akan memimpin jalannya acara sharing session pada malam ini. Baik, sharing session pada malam ini kita akan mengangkat tema kesehatan mental. Untuk kepada para pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Briliantina Latifah dari Prodi Gizi. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu adalah keadaan di mana kondisi batin seseorang dalam keadaan yang baik, normal, dan tenang, sehingga ia dapat menjalani aktivitas sehari-harinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik akan dapat mengontrol keadaan dalam dirinya dan melakukan hal-hal yang bersifat positif serta produktif dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang memiliki gangguan dalam kesehatan mental, mereka cenderung merasakan gangguan-gangguan seperti depresi atau tekanan yang berasal dari dalam pikiran mereka sendiri, sehingga dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang buruk terjadi. Jadi itu dia pengertian dari kesehatan mental. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Lucy Herawati dari Prodi Kesmas. Mengenali orang yang sehat secara fisik dan sosial lebih mudah daripada mengenali sehat secara mental. Demikian pula lebih mudah mendiagnosa individu yang sakit secara fisik maupun sosial daripada sakit secara mental. Ciri mental yang sehat diantaranya, 1. Bisa menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk baginya. 2. Memperoleh kepuasan diri dari hasil jerih payah usahanya. 3. Secara relatif, bebas dari rasa gelisah dan cemas. 4. Menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran untuk kemudian hari. Kemudian, ciri kondisi mental yang terganggu diantaranya, 1. Rasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, mati rasa atau tak peduli lagi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi dan mengalami masalah tidur. Yang keempat, merasa sulit untuk berkonsentrasi. Yang kelima, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, setelah pembahasan tadi, apa saja sih yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental? Sebenarnya itu belum diketahui secara pasti apa yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental. Namun kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis seseorang. Untuk faktor biologis, yang pertama ada gangguan pada fungsi sel saraf otak, yang kedua ada riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga, yang ketiga ada kerusakan otak akibat cedera atau kecelakaan, terus yang keempat ada penyalahgunaan anabasa dalam jangka waktu yang panjang, yang terakhir ada kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. Nah, sedangkan untuk faktor psikologisnya ada yang pertama yaitu peristiwa traumatik yang disebabkan karena pernah melihat atau mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Yang kedua, kehilangan orang tua atau disia-siakan saat masa kecilnya. Terus yang ketiga, kurang mampunya bergaul dengan orang lain. Yang keempat, ada perceraian atau ditinggal oleh pasangan. Yang terakhir, ada selalu merasa rendah diri, marah, dan kesepian. Nah, itu tadi uraian penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan mental. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ayong Septia, saya dari Prodi Kesmas. Di sini saya akan menjelaskan dampak buruk akibat kesehatan mental yang tidak baik. Jadi yang pertama itu mengalami perubahan suasana hati yang drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan bersosial. Lalu kesehatan fisik terganggu, berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman, delusi, paranoia atau halusinasi, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, menarik diri dari orang-orang dalam kegiatan sehari-hari, mengalami perubahan suasana hati yang drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain, merasa bingung, lupa, marah, tersinggung, yang tidak biasa, merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, atau tanpa harapan, lalu perubahan drastis dalam kebiasaan makan seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas laporan materinya. Terima kasih. Langsung saja kita buka untuk sesi pertanyaan. Silakan untuk penanya, dipersilakan memberikan pertanyaan. Ya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Doni Alasfi, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara efektif untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan mental? Ya, sekian dari saya. Baik, izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hendro dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Menurut saya cara efektif yang bisa kita lakukan adalah dengan menggalakkan sosialisasi atau diskusi publik mengenai tentang arti pentingnya kesehatan mental itu sendiri dan mungkin bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kepada penanya yang kedua, silakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Setiani dari Prodi Kesmas. Saya ingin bertanya, upaya apa yang harus dilakukan agar kita tidak denial terhadap kesehatan mental diri sendiri? Terima kasih. Permisi, izin menjawab. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fania Bintang Asifa dari Prodi Kesmas ingin menjawab pertanyaan dari Lia. Jadi, upaya yang dapat kita lakukan agar tidak denial terhadap kesehatan adalah yang pertama, jangan takut untuk cek ke psikolog jika merasa adanya kecemasan berlebih ataupun jika merasa stres. Yang kedua adalah mencoba memahami diri dengan lebih terbuka terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah jangan merasa takut atau khawatir terhadap stigma orang lain jika mengalami gangguan mental. Dan yang terakhir adalah yakinkan diri jika merasa lelah atau khawatir lebih baik rehat sejenak terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya kepada penanya yang ketiga, saya persilahkan.
Baik, perkenalkan nama Baik, pertanyaan ketiga. sebelumnya saya Dinda Uliani Sanur Azizah dari Prodi Gizi. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia menganggap isu kesehatan mental merupakan hal yang tabu sehingga kurangnya kesadaran terhadap kesehatan mental di masyarakat itu sendiri? Terima kasih. Baik, silakan bagi yang ingin menjawab. Oh ya, saya izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Gegana Fabian Providencia. Saya berasal dari Prodi Kesmas. Saya rasa ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan mental. Karena perkembangan ilmu kesehatan mental memang tidak sepesat divisi ilmu yang lain, sehingga masih banyak sekali yang belum diketahui tentang kesehatan mental itu sendiri. Dan juga di Indonesia, kalau kita bicara soal mental health, itu dianggap sebagai orang yang kurang iman. Jadi orang lebih memilih untuk tidak membahas itu karena takut untuk distempel kurang iman atau distempel sebagai orang berdosa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kepada penanya selanjutnya, saya persilahkan. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Dila Ananda dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya ingin bertanya, menurut kalian apa sih saat ini yang sangat mempengaruhi seseorang itu rentan terkena penyakit kesehatan mental? Terima kasih, sekian dari saya. Sebelumnya saya izin menjawab dari pertanyaan adalah nama saya Rizkalia Roma dari Prodi Gizi. Menurut saya beberapa alasan yang mempengaruhi seseorang terkena gangguan mental itu ada banyak sekali. Misalnya seseorang tersebut mengalami peristiwa-peristiwa traumatik seperti kekerasan seksual, bullying, dan lain-lain yang membuat mentalnya down, depresi, dan juga mengalami kecemasan. Bisa juga seseorang tersebut mengalami gangguan mental karena mengkonsumsi alkohol dan juga narkoba. Mungkin cukup segitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Dela dan Kak Rizka. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Regina dari Prodi Gizi. Saya ingin bertanya, menurut kalian pandangan tentang kesehatan mental di lingkungan sekitar kalian sendiri seperti lingkungan rumah itu bagaimana? Mungkin ada yang bisa menjawab? Terima kasih. Baik, bagi yang ingin menjawab, saya persilahkan. Izin menjawab. Saya Fania Indra Olita dari Prodi Gizi. Menurut saya, di lingkungan sekitar saya, banyak masyarakat yang masih awam terkait isu kesehatan mental seperti pengelolaan stres maupun berbagai jenis gangguan jiwa dan cara penanganannya. Tetapi saya harap kedepannya kesehatan mental bisa menjadi bagian dari pembicaraan sehari-hari. Baik, terima kasih. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Shibana Maulina dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Izin bertanya, kesehatan mental kan sekarang udah dianggap penting ini. Caranya biar kesehatan mental kita tetap terjaga. Baik, terima kasih. Silakan bagi yang ingin menjawab. Sebelumnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Syifa. Perkenalkan, nama saya Salamita Nabila Putri dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Menurutku, di era sekarang ini kita dihadapi oleh pandemi COVID-19. Tidak hanya pendidikan dan ekonomi saja yang terpengaruh, melainkan mental health seseorang. Kita bisa menjaga mental health kita dengan cara mengontrol emosi, mencoba hal baru, bercerita dengan orang lain, olahraga, dan melakukan meditasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian sharing session pada malam hari ini dengan tema kesehatan mental dari kelompok 16 Isora. Saya Insan Andila Salma selaku moderator mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.